Orang-orang bilang, melupakan seseorang, cara terbaik adalah pergi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Tapi aku malah kembali ke tempat yang seharusnya tak pernah aku datangi. Aku pernah berdoa dengan sungguh-sungguh berharap remaja yang pernah aku sukai menggapai semua yang dia harapkan. Ini adalah perpisahan terakhir yang bisa aku lakukan untuknya. Tapi syarat perpisahan adalah kamu harus membunuh sebagian dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Jiang Yu tinggal di selatan. Jarang melihat salju yang layak. Anak-anak seumurannya selalu bilang salju di utara sangat indah. Pada malam tahun baru saat dia berumur 13 tahun, Jiang Yu mengikuti ibu pergi ke rumah bibi untuk merayakan tahun baru. Anak bibi itu disapa Yuan Yuan. 8 tahun lebih muda dari Jiang Yu. Anak laki-laki gemuk dan suka tertawa. Hari itu televisi sedang menayangkan gala musim semi. Anak dari kerabat lain sedang bermain-main di samping. Channel berubah ke sebuah saluran jasad. Kakak, ini apa ya? Seperti awan yang manis. Ini bisa dimakan? Yuan Yuan menunjuk layar televisi dengan jari kecilnya. Dengan rasa penasaran melihat Jiang Yu, dia menepuk perutnya. Dengan manja mendongak wajahnya. Yuan Yuan lapar. Kakak, bisakah membawa Yuan Yuan makan ini? Jiang Yu tersenyum sambil menahan bibir. Memasukkan setengah kecil jeruk ke mulutnya. Kakak sekarang masih belum bisa sulap. Nanti ketika Yuan Yuan sudah besar, kakak belajar, akan membuat banyak sekali sulapan untukmu. Waktu itu dia sebenarnya tidak menonton TV. Berkata cuma berpindah ke saluran makanan apa gitu. Tapi Yuan Yuan terus menarik lengan bajunya ke arah layar. Jiang Yu akhirnya mengangkat mata. Di layar ada paviliun dan gedung yang berdiri di salju. Dinding merah dan atap hitam. Itu adalah pertama kali Jiang Yu melihat salju. Pada saat itu dia memang terpesona. Ini adalah salju. Ini tidak bisa dimakan. Hanya bisa dilihat. Jiang Yu perlahan mengembalikan pandangannya. Dia mengambil sebuah pena dan menulis kata salju di kertas coretan. Membiarkan Yuan Yuan mengikuti kata salju itu. Yuan Yuan mengedipkan matanya yang berkilau. Melihat layar lagi beberapa kali. Dengan suara polos bertanya pada kakaknya. Kamu pernah melihat salju? Maksudku yang turun dari langit itu. Yuan Yuan belum pernah melihat. Yuan Yuan hanya pernah lihat di kotak besar ini. Jiang Yu terdiam. Dia memandang kata salju yang canggung tertulis di kertas itu. Dalam hati berpikir, sebenarnya itu bukan salju. Dia belum pernah melihat salju yang asli. Aku belum pernah melihat salju yang asli. Tapi aku tahu apa itu salju. Itu sudah sangat baik. Dia berbisik pelan kepada Yuan Yuan. Lihat Yuan Yuan. Sekarang kamu juga tahu apa itu salju. Saat itu, dia menanam sebuah keinginan dalam hatinya. Dia berharap bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Untuk membuktikan apakah gambaran orang tentang salju benar atau tidak. Dia lebih berharap bisa bertemu dengan anak laki-laki dalam mimpinya selama musim dingin yang panjang. Maret tahun 2018. Karena perubahan pekerjaan ibunya, Jiang Yu akan pindah sekolah ke utara. Pada tahun itu, dia menyeberangi jarak antara selatan dan utara. Akhirnya dia melihat salju terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dan juga bertemu dengan anak laki-laki yang paling dia sukai. Dia pertama kali bertemu Ruan Zi pada upacara pengibaran bendera 1 minggu setelah sekolah mulai. Karena pindah sekolah mendadak, Jiang Yu belum punya seragam sekolah. Seragam yang tersisa tidak ada ukuran yang cocok. Dia harus menunggu untuk membuat ulang. Kepribadian Jiang Yu pemalu. Dia selalu terbiasa menyembunyikan diri di dalam kelompok. Dia tidak suka menarik perhatian. Dia memilih beberapa pakaian lama selama beberapa waktu. Baru menemukan sepotong warna yang paling mirip dengan seragam sekolah. Sayangnya itu adalah pakaian lama dari beberapa tahun yang lalu. Dipakai tidak pas di badan. Tapi Jiang Yu tidak berani meminta ibu untuk membelikannya yang baru. Dia merasa dirinya tidak punya hak untuk itu. Cuaca hari itu hanya bisa digambarkan sebagai cerah. Dia dengan canggung mengenakan pakaian yang tidak pas itu. Duduk di tengah barisan yang disusun oleh guru. Di sekelilingnya penuh dengan orang. Seperti awan gelap yang menekan dari atas. Jiang Yu merasa tak berdaya terjepit di antara kerumunan. Hanya merasakan pusing di depan mata. Bayangan orang saling bertumpuk. Tiba-tiba dari depan terdengar teriakan kaget. Jiang Yu tertabrak dan langsung jatuh. Ia secara naluriah ingin meraih sesuatu. Tetapi tiba-tiba terdorong oleh kekuatan lain jatuh ke tanah. Lantas beberapa kaki menginjak tangannya. Apa yang terjadi sih?
Kok bisa ceroboh seperti itu? Wali kelas segera datang setelah mendengar kabar. Kamu murid pindahan dari selatan, bukan? Seragam sekolah di bagian depan. Orang tuamu belum memberikannya ya? Kamu pulang saja tanya ke rumah orang tua. Pikiran Jiang Yu kosong tak berisi. Telinganya berdenging hebat. Dunia berputar. Hanya rasa sakit di lutut dan telapak tangan yang membawanya kembali ke dunia nyata. Darah merah pekat merembes dari luka. Mengalir berliku turun sepanjang betis. Membawa rasa hangat. Suara riuh di sekitar berubah menjadi jauh. Tersengat di telapak tangan sampai ujung sarafnya terasa sakit. Banyak sinar matahari menyinari. Tapi sepertinya selalu melewatinya dengan mudah. Tatapan di sekeliling tidak ada yang penuh kekhawatiran. Juga tidak ada yang tergesa-gesa. Jiang Yi mengerti perasaan itu. Itu adalah ketidaksabaran. Bukan karena tidak sengaja. Ada seseorang yang sengaja mendorongku. Waktu itu Jiang Yu belum mengerti kenapa mengungkapkan kebenaran. Bahkan akan mengundang cemoohan. Dia tampak sangat kuat. Tak setetes pun air mata jatuh. Tapi orang lain berpikir berbeda. Mereka selalu ingin menaruh label kesalahan padanya. Apakah didorong itu sangat penting? Bang Ji yang berada di sebelah laki-laki yang melihat keributan itu mendengus dingin. Orang sebanyak ini, tidak sengaja bersentuhan sedikit saja bukankah hal yang sangat wajar? Begitu manja. Kalau nanti ada yang menyentuhmu lagi sedikit, apakah kamu mau melaporkannya ke pengadilan juga? Sungguh berpura-pura. Bukan aku tidak pernah berpikir seperti itu. Memang ada yang sengaja mendorongku. Aku hanya ingin mengatakannya. Suara Jiang Yu terus bergetar tak dapat dihentikan. Bisikan-bisikan kecil seperti butir pasir mengikis gendang telinganya. Dia berbisik dalam hati kepada dirinya sendiri. Jangan menangis. Jangan pernah menangis. Dia datang ke utara. Untuk pertama kalinya bukan salju lebat yang dia lihat, melainkan hati manusia. Jaga mulutmu. Bisa sangat bicara. Maukah aku membantumu mengikat tali? Keluar dan menggonggong 2 kali. Tiba-tiba terdengar suara. Pada saat itu, Jiang Yu sama sekali tidak berani berharap ada yang bisa menyelamatkannya. Namun Ruanzi berjalan melawan arus orang-orang mendekat. Dia seperti seberkas cahaya yang meraih tangannya. Dengan suara lembut bertanya, kamu masih bisa berjalan? Bolehkah aku menggendongmu ke ruang medis? Jiang Yu terdiam. Dia tanpa sadar menengadah dan menatap sepasang mata. Itu adalah sepasang mata yang bening dan tanpa celah. Dia belum pernah melihat mata yang secantik itu sebelumnya. Aku biasanya memiliki telinga yang lunak dan bundar. Kulit lunak disertai tahi lalat yang tertinggal. Dia tersenyum. Tersenyum dengan lembut. Dia pernah mendengar dari teman. Jika seorang perempuan takut dan gugup, maka tersenyumlah padanya. Memperkenalkan diri sedikit. Begitu hasilnya akan jauh lebih baik. Dia saat itu mendengarkan dengan setengah hati. Hanya ingat 2 kalimat ini. Tidak tahu apakah menggunakan dengan benar. Dia diam-diam mengamati Jiang Yu. Berharap dia bisa sedikit rileks. Langit sangat biru. Tidak ada awan. Sesekali hembusan angin membawa gelombang pikiran. Jiang Yu menyunggingkan senyum yang patah. Berusaha mengucapkan terima kasih padanya. Dia hampir lupa apa itu rasa sakit. Kering tertiup angin. Tidak tahu itu air mata atau kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Saat itu dia hanya tahu pemuda itu bernama Ruanzi. Tidak mengerti apa arti, sekali pandang selamanya. Dia hanya tahu dirinya menyukai jiwa yang cerah dan jernih seperti itu. Meski bertahun-tahun berlalu, saat dia bertemu orang seperti dia lagi, tetap tak ada yang menyamai dia. Peristiwa yang terjadi padanya. Seperti lentera terang yang diberikan Raja Mesir kuno di tengah jalan. Mengikuti cahaya itu, dia tersandung-sandung sampai tiba di utara yang jauh ini. Bertemu dengan pemuda yang paling dia sukai dalam hidup, Jiang Yu. Pernah mengira itu adalah anugerah terbesar. Bersyukur untuk waktu yang lama karenanya. Berusaha tumbuh menuju sinar matahari. Tapi dia salah. Ketika cahaya itu menghilang suatu hari, dia terluka parah. Akhirnya tetap meninggalkannya. Dia berdiri di tempat yang penuh dengan duri. Berkata, untuk tersenyum dan berdamai dengan dunia ini. Hari ketika mereka benar-benar saling mengenal adalah tanggal 21 Maret tahun 2018. Hari itu sedang turun gerimis. Ruanzi akhirnya tahu namanya. Jiang Yu terkejut sejenak. Kemudian dengan senyum lebar berkata, ikatan antara mereka sangat dalam. Hanya dengan nama sudah bisa menghubungkan mereka. Jiang Yu yang berusia 17 tahun mengira ikatannya dengan dia sangat kuat. Sangat kuat sampai membuatnya tak takut apapun.
Saat itu di utara sedang populer untuk mengirim stiker hujan di ponsel. Ibu tiba-tiba memberi Jiang Yu sebuah ponsel. Katanya untuk keperluan pelacakan. Dengan begitu dia memiliki ponsel pertamanya yang benar-benar miliknya. Jiang Yu mengambil ponsel dan pikiran pertamanya adalah menambahkan teman Sophie. Sebelumnya dia sudah menyadari Ruanzi selalu membawa ponsel, ketika ketahuan. Dia hanya tersenyum. Bahkan dengan sukarela bertanya apakah dia mau menambahkan teman. Setelah berhasil menambahkan teman, Jiang Yu tanpa henti mengirim pesan selamat pagi, siang, dan malam setiap hari. Ruanzi selalu membalas dengan stiker lucu. Jiang Yu sadar stiker yang dipakai semuanya dari seri yang sama. Dia memberanikan diri berpura-pura sangat menyukainya dan mengirim pesan. Boleh saya tanya itu seri stiker apa? Terlihat sangat lucu. Tak lama kemudian, ponsel bergetar dengan satu nada. Agar tidak melewatkan kabar dari Nguntri, Jiang Yu sengaja mengatur pengingat khusus, menaikkan volume suara ke maksimal, dan menambahkan getaran. Dia menahan diri cukup lama sebelum berani memeriksa. Nguntri kembali ke Sanrio. Memang cukup lucu. Terakhir kamu melihat yang bernama Pudding Dog. Kemudian dia mengirim lagi emotikon Pudding Dog yang menggemaskan. Perasaan saat itu sulit diungkapkan. Apakah bahagia atau bersemangat? Tapi Jiang Yu tahu. Dia selalu bersyukur bisa menyukai seseorang yang begitu baik. Jiang Yu yang berusia 17 tahun mengikuti tren mencari berbagai kutipan di internet, menyalin dan menempel untuk disimpan. Dia mengupdate status setiap hari. Sebenarnya hanya untuk bisa dengan sah membuka lingkaran teman Nguntri. Dalam jurnalnya, tertulis penuh tentang pemuda yang lebih cerah dari 4 musim itu. Dia melihat kutipan terbaru yang diupdate, tersenyum puas. Itu adalah kalimat favoritnya. Kita berjodoh cukup dalam. Jadi aku sama sekali tidak takut ada yang akan memisahkan kita. Kamu pasti akan menyukaiku. Seperti aku akan selalu menunggu hari di mana kamu menyukaiku. Dia berpikir, sehebat itu. Bagaimana mungkin kamu tidak disukai seseorang? Namun dia juga tahu perasaan tidak berani mengungkap ini disebut cinta diam-diam. Cinta diam-diam seringkali adalah yang paling menyedihkan. Karena orang yang kau pandang seperti matahari yang membara, mungkin tidak akan pernah tahu bahwa di masa mudanya pernah ada seseorang seperti itu. Saat membalik halaman dengan kata-kata ini, Jiang Yu mengernyitkan alisnya sedikit. Dia diam menatap halaman itu. Jarumnya bergeser ke bawah. Di bawahnya ada lebih dari 99 komentar. Melihat ke belakang, dia merasa beruntung pada hari itu. Karena saat itu dia tidak berani membuka komentar-komentar itu. Jika dia membuka komentar-komentar yang ditinggalkan oleh sesama yang menyukai diam-diam, akhirnya semua menjadi cerita penuh penyesalan. Maka mimpi-mimpinya akan hancur sebelumnya. Jiang Yu yang berumur 17 tahun takut tidak bisa menyukai dia selama itu. Oleh karena itu di setiap halaman buku hariannya dia menulis kata, suka. Dia mencatat sedikit demi sedikit tentang dia di memo. Dia bilang dia sangat lembut, tersenyum dengan cerah kepada siapa saja. Dia pikir dia benar-benar bisa terus menyukai seperti itu. Sudah lebih dari 1 bulan di utara. Jiang Yu melihat bunga begonia di balkon tetangga. Selalu teringat rumah di selatan. Dia juga pernah menanam begonia. Tapi bunganya selalu layu di musim berbunga. Kemudian dia terpesona dengan sebuah lagu. Liriknya berkata jam 4 pagi aku melihat begonia tidak tidur. Mungkin rasa suka diam-diam tersembunyi di antara air mata. Mungkin karena lirik ini, dia benar-benar jatuh cinta pada begonia. Bahkan di akun media sosialnya, semua yang diunggah adalah foto bunga melati. Pada saat itu dia polos dan ceria. Tidak mengerti arti bunga. Hanya merasa penuh keberanian yang sendirian. Hari itu hujan kecil masih turun. Angin bertiup pelan. Jiang Yu menulis sebuah surat untuk kampung halamannya. Mengatakan dirinya di utara dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini juga adalah hari yang indah. Karena dia menerima balasan surat dari ayahnya yang jauh. Dia diketahui oleh ibunya. Dia diam-diam mengisi alamat penerima di pos yang beberapa blok dari rumah. Datang ke tempat asing ini. Dia harus segera mengenal segala sesuatu di sekitarnya. Selama bertahun-tahun Jiang Yu sangat merindukan ayahnya. Di setiap malam saat ibu tidur nyenyak, dia duduk di tepian jendela memanfaatkan cahaya bulan untuk menulis surat kepada ayahnya. Dia tidak menyebutkan rasa rindu. Hanya mencatat kejadian kecil yang terjadi setiap hari. Sangat membosankan. Tapi dia yakin ayahnya pasti akan melihat tulisan itu. Dan pasti akan teringat padanya.
Jiang Yu selesai mengerjakan PR. Mengintip ibunya lewat celah pintu. Hari ini adalah hari libur. Ibunya akan berangkat kerja 1 jam lebih lambat dari biasanya. Meski PR sudah selesai, dia tidak diizinkan keluar. Sendiri di dalam kamar belajar persiapan. Aku kembali untuk memeriksa. Suara pintu terbuka berbunyi klik. Jiang Yu tidak sempat memakai sepatu. Seluruh tubuhnya bersandar di pintu. Bercerita tentang hal-hal belajar. Mencoba mengalihkan perhatian ibu. Kemajuan itu apa yang membuatmu senang? Tidak merasa malu kah? Bandingkan dengan anak-anak lain. Siapa yang tidak lebih baik dari nilai kamu? Di mata ibu selalu ada kemarahan yang tak terjelaskan suaranya. Dingin membeku. Dan juga kejadian jatuh kemarin itu. Apa yang kamu mau lakukan menuntut tanggung jawab hukum mereka? Jiang Yu menggeleng dan tidak bersuara. Selama bertahun-tahun ia tak pernah membicarakan dirinya. Karena ia tahu ibu paling membenci ayah. Termasuk juga membencinya. Ibunya tidak pernah memanggil namanya. Karena nama itu, ibu sama sekali tidak menyukainya. Ibu memandangnya dengan marah. Mendorong pintu keluar. Suara pintu tertutup keras bergema di dalam rumah. Jiang Yu memandang keluar jendela. Di luar, hujan telah berhenti dan cerah. Awan terbuka, bulan bersinar. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Berkata lirih. Yang selalu menahannya bukanlah belenggu. Melainkan keberanian yang tak berani menghadap matahari. Jiang Yu berdiri di pintu sambil mencubit deskripsi. Melalui lubang mata kucing, dia berkali-kali memastikan ibu sudah jauh pergi. Dia berlari terburu-buru turun tangga. Hatiku penuh dengan kegembiraan tak tertahankan. Surat balasan dari ayah. Seperti memberi perlindungan bagi burung kecil yang patah sayap di hari hujan. Dia tak sabar ingin membagikan kabar ini kepada Ruanzi. Ingin memberitahunya. Ayah dari jauh masih memikirkan dirinya. Meskipun ini mungkin hanya hayalannya. Tapi Jiang Yu sangat yakin. Dia terus merasa masih bisa kembali. Kembali ke masa lalu saat semua orang masih mencintainya. Surat itu. Jiang Yu tak pernah berani membukanya. Dia berkata itu sesuatu yang cukup penting. Harus menunggu hari yang bermakna untuk membukanya. Dia dengan penuh hormat membuka surat itu. Ruanzi belum pernah melihat siapapun yang begitu menyayangi sebuah surat. Tapi dia agak bisa merasakan. Surat itu bagi Jiang Yu. Berarti seluruh dunia yang kering layu. Suara angin berbisik di telinga. Tapi hari itu matahari sangat cerah. Awan bergulung di ujung langit seperti ombak. Bertahun-tahun kemudian, Jiang Yu yang berusia 24 tahun baru menyadari. Saat itu dia berumur 17 tahun. Luka di hatinya sebenarnya sudah perlahan terisi dengan lembut. Sayangnya kemudian dia menjadi tukang kebun. Tapi lupa akan yang pernah layu untuknya. Kembali mekar untuknya adalah bunga malus. Ruanzi bersandar di pagar. Memandang ke samping. Melihat gadis yang sangat menyukai surat itu tersenyum dan menggoda. Kalau begitu, boleh tanya, Jiang Xiaoyu. Hari apa yang menurutmu benar-benar bermakna? Jiang Yu yang berusia 17 tahun. Merasa dirinya paling cantik. Adalah saat bersama Ruanzi. Sebenarnya dia seharusnya menyadari. Saat itu senyumnya lebih hangat dari angin musim semi. Lebih bersemangat dari musim panas. Di dunia ini tidak akan ada lagi yang seperti dirinya. Lihat saja suasana hatiku. Jiang Yu pura-pura menghitung dengan jari. Dia tidak menyadari bahwa saat itu dirinya tersenyum penuh sukacita. Setiap frame yang berhenti adalah pemandangan yang unik dan tak terlupakan. Suatu hari ketika suasana hatiku baik. Hari itu adalah hari yang bermakna. Dalam masa itu, usaha terberaninya adalah ingin menjadi temannya. Ruanzi selalu menjawab dengan senyuman. Seolah semua keindahan di dunia digenggam dalam tangannya. Dia berkata kita sudah berteman sejak lama. Jiang Yu, kita selalu seperti itu. Dia memiringkan kepala dan bertanya. Jiang Yu, kamu ingin melihat lebih banyak tempat? Jangan terus terjebak di sini. Di utara ada pemandangan yang indah. Nanti musim dingin ini kita pergi ke kota A. Salju di sana turun dengan lebatnya. Kita harus pergi melihatnya bersama. Jiang Yu dengan serius menjawab Ruanzi. Kamu harus membuat boneka salju bersamaku. Main lempar salju, tidak boleh menolak. Tapi hal yang paling tidak berharga dalam hidup seseorang adalah menunggu, kata Jiang Yu. Kamu tidak seharusnya menunggunya. Tetapi saat itu dia hanya mengerti. Jika sudah percaya pada seseorang, maka harus terus percaya. Tidak boleh ragu sedikit pun. Dengan keyakinan seperti itu dia menjalani hidup bertahun-tahun.
Hingga di usia 24 tahun dia tiba-tiba menyadarinya. Orang yang paling tidak bisa dipercaya sebenarnya adalah dirinya sendiri saat itu. Itu adalah masa-masa indah yang tak ternoda. Hanya saja saat itu dia sudah berada di ujung jalan. Dan sudah diberi tanda titik. Tidak ada jalan kembali lagi. Pada hari matahari bersinar, Jiang Yu beruntung mendapatkan teman kedua dalam hidupnya. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Jiang Yu tetap merasa bersyukur. Karena pada hari itu bertemu dengan Tang Sanxi. Bersyukur di tengah gosip yang beredar. Gadis itu tetap teguh percaya padanya. Tang Sanxi berkata padanya, Jiang Yu, aku akan membawamu bertemu kebebasan. Di sana adalah tujuan akhir kita. Di sana kamu tidak akan bersedih. Aku akan selalu menemanimu. Dia juga bilang ingin membawa Jiang Yu kembali ke selatan untuk bertemu dengan temannya. Jika teman itu bisa kembali, pasti akan sangat menyukai Jiang Yu. Tang Sanxi berkata aku orang yang menepati janji. Tidak pernah ingkar janji. Jiang Yu kemudian sering berpikir, jika memang ada di seberang sana, dia ingin meletakkan seikat tulip putih di seberang sana. Itu adalah bunga favorit Tang Seng di kehidupan ini. Bagi Jiang Yu, itu adalah teman terbaik sekaligus terakhirnya. Dalam ingatannya, sinar matahari hari itu menabur cahaya keemasan tipis di tanah. Suara peluit kereta terdengar merdu di utara. Jiang Yu selalu merasa dirinya adalah orang luar. Tidak pernah benar-benar bisa menyatu. Ranzi di kelas 1. Di lantai 5. Dia di kelas 16. Di lantai 4. Ingin bertemu dengannya sekali. Tapi selalu waktu yang tidak tepat. Dia tak berdaya. Hanya bisa diam-diam berharap dalam hati. Saat istirahat, suasana di sekitar jadi ramai. Jiang Yu menghentikan pensilnya. Secara kebiasaan melihat keluar pintu. Melalui tumpukan meja dan kursi. Tak ada yang tahu siapa yang dia lihat. Dia hanya dengan tenang menatap murid baru di sana. Suara guru. Mengganggu pikirannya. Melihatmu cukup santai. Memberi kamu tugas. Pergi ke ruang seni di lantai 1 untuk mengambil dokumen dari guru Yu. Ingat taruh di laci kantorku. Sekalian bawa seragam baru musim ini untuk kelas juga dibagikan. Jiang Yu langsung bangkit dan menjawab. Dia tidak menolak. Dan tidak berani menolak. Kelas 16 total ada 60 orang. Namun saat Jiang Yu menghitung seragam, hanya ada 59 set. Guru yang bertugas membagikan memeriksa beberapa kali. Akhirnya menyesuaikan kacamatanya. Melihat Jiang Yu dengan pasrah. Kelas kalian 60 orang. Tapi hanya membayar 59 set seragam. Jumlah yang diambil sudah benar. Jiang Yu memandang tabel statistik itu. Sejurus kemudian mengerti. Ibunya tidak membayar seragam untuk dia. Dia mengerutkan bibir dan tersenyum pelan. Maaf. Guru, saya yang salah ingat. Sudut ruang seni dipenuhi dengan berbagai kotak karton besar dan kecil. Jiang Yu berjalan mendekat dan berjongkok. Mengikuti label satu persatu mencari. Akhirnya dia menemukan kotak dengan tulisan seperti buah delima di paling tepi. Dia berdiri tiptu mencoba mengambil yang paling atas. Tapi tangannya tergelincir. Kotak itu jatuh berat ke lantai. Hati-hati. Lantainya baru saja dipel. Belum kering. Tiba-tiba seorang gadis muncul entah dari mana dan berlari maju. Menahan kotak karton yang hampir jatuh. Dia tersenyum ramah kepada Jiang Yu. Menjulurkan tangan dengan ramah. Namaku Tang Seng. Aku juga datang dari selatan. Dulu kita tinggal di tempat yang sama. Jiang Yu terdiam sejenak. Pikirannya sedikit bingung. Dia mengucapkan terima kasih dengan agak kebingungan. Sama-sama. Aku juga baru pindah sekolah ke sini. Tidak lama. Apa kamu mau berteman denganku? Aku belum punya teman di sini. Tang Seng menatapnya. Mengatakan hal itu dengan terus terang. Jiang Yu bingung tidak tahu harus berkata apa. Hanya diam saja. Melihat dia seperti itu. Tang Seng tak bisa menahan tawa. Alis dan matanya melengkung. Seperti bulan sabit baru. Teman-temanku di selatan bilang. Mereka berharap aku bisa mendapatkan banyak teman di sini juga. Aku juga berharap itu benar terjadi. Jadi kamu bisa membantuku mewujudkan harapan ini? Terdengar samar-samar alunan musik di telinga. Hari itu Jiang Yu benar-benar mendapatkan teman. Jiang Yu yang berusia 17 tahun sangat gembira. Dia menulis di dalam buku hariannya. Tanggal 15 April tahun 2018. Aku mendapatkan teman kedua. Namanya Tang Sanxi. Sama sepertiku, berasal dari selatan. Semoga harapannya bisa terwujud. Aku juga berharap suatu hari bisa kembali ke Baiyun dengan ibu. Kembali ke rumah masa lalu.
Surat yang dibungkus rapi di sebelah bantal. Masih terbaring dengan tenang di sana. Di banyak malam yang menemaninya. Apakah dia juga sedang menunggu? Menunggu. Dibuka dengan gembira oleh dia. Mendengar dia dengan lembut berkata, "Yang kau bawa adalah kabar terbaik." Pada waktu itu, Jiang Yu dengan senang hati menyadari, ternyata tertawa adalah hal yang sangat mudah. Dia dalam setiap momen kebersamaan, perlahan mulai mengenal Tang Sangxi. Ciri khas gadis ini adalah suka tersenyum. Jika kamu memanggil namanya, dia akan membalas dengan senyuman. Jika kamu tidak keberatan, dia bahkan akan memberikanmu pelukan besar. Saat makan makanan yang enak, matanya langsung bersinar terang, melompat kegirangan, mengangkat tangan sambil tersenyum berkata, "Satu bungkus lagi." Dia berkata senyum manis bisa menyembuhkan segalanya. Suatu hari dia mengalami kejadian menarik. Tang San tiba-tiba bersemangat. Dengan sengaja memasang wajah serius untuk menakuti Jiang Yu. "Aku 1 tahun lebih tua darimu. Jadi kamu harus memanggilku kakak perempuan atau senior juga boleh. Kalau tidak memanggil, aku akan memukulmu." Pukulan tinjuku sangat kuat loh. Jiang Yu terdiam beberapa detik. Melihat Tang San yang menggeram dengan wajah masam di depannya. Matanya memancarkan cahaya yang hampir tak terlihat. Dia dengan patuh mengangguk. Pelan-pelan memanggil. Senior walaupun tidak di kelas yang sama, juga tidak di lantai yang sama. Tapi Jiang Yu tidak pernah khawatir tidak bisa menemui dia. Karena setiap istirahat pelajaran, Tang San akan berlari turun untuk berbicara dengannya. Jiang Yu sudah sering menasihatinya. Katanya tidak perlu repot seperti itu. Bisa ngobrol lewat telepon saja. Waktu itu Tang San hanya tersenyum. Namun kemudian dia memang jadi jarang turun. Tapi ponsel Jiang Yu malah jadi kacau. Layar sering muncul pesan bertubi-tubi. Tidak ada satupun yang bukan dari Tang San. Tang Sengsu kadang-kadang menyebutnya teman laki-laki itu. Nada bicaranya selalu penuh kebahagiaan. Dia bilang sangat merindukan teman itu. Ingin memberitahu dia bahwa dia sekarang hidup dengan baik. Jiang Yu diam mendengarkan. Tidak tahu bagaimana menghibur. Setiap kali Tang Sang menyebut orang yang belum pernah ditemui itu, hati Jiang Yu selalu tersentak sakit. Rasa sakit tanpa alasan itu, ternyata itulah yang paling menyakitkan. Pada saat itu, Jiang Yu merasa ada jarak antara dirinya dan Tang Sang. Kadang terasa sangat jauh, kadang terlihat sangat dekat. Jiang Yu yang berusia 17 tahun keras kepala percaya, persahabatan mereka tak tergoyahkan. Belokan di masa muda selalu terjadi tanpa suara. Pada saat itu tak seorang pun menyadari cerita sudah mendekati akhir. Tanggal 5 Mei tahun 2018. Cuacanya berawan. Ujian akhir kelas 3 Tang Sengxi tinggal 1 bulan lagi. Entah dari mana dia mendengar bahwa di kuil Putuo Utara punya keajaiban doa yang ampuh. Tang Sengsu pun terus membujuk Jiang Yu untuk pergi bersama. Jiang Yu ragu saat menerima kabar itu. Karena apakah dia bisa pergi? Tidak pernah jadi keputusan dirinya sendiri. Pada waktu itu Tang Sang tidak mengetahui situasi keluarga Jiang Yu. Dan mengira dia hanya tidak tertarik dan mengira dia hanya tidak tertarik. Dia mengurung dirinya di dalam kandang gelap dan lembab itu. Menanggung sendiri. Berkat keteguhan Tang Sangxi, Jiang Yu mulai goyah. Malam itu, dia mengumpulkan keberanian. Memilih waktu yang menurutnya terbaik untuk menemui ibu. Bertahun-tahun kemudian, Jiang Yu sudah lupa apa yang sebenarnya dikatakan ibunya malam itu. Sepertinya dimarahi. Sepertinya juga dipukul. Tapi yang paling dia ingat jelas adalah, ibu akhirnya setuju. Bagaimana proses mendapatkan kesempatan jalan-jalan itu sudah tidak penting lagi. Yang berharga adalah, akhirnya dia bisa keluar bermain bersama teman-teman. Bersama-sama mengucapkan harapan. Mendengar kabar bahwa dia bisa pergi. Tang Seng malah lebih bersemangat darinya. Mengirim rangkaian emotikon kelinci kecil yang berkata, "Yeay." Jiang Yu melihat layar dan tanpa sadar tertawa. "Aku melihat kamu tersenyum. Sangat cantik. Jadi nanti harus selalu tersenyum setiap saat. Bersenang-senang bersama kakak dengan pose yang keren, yeay." Tang Seng mengirimkan foto selfie. Jiang Yu membuka foto itu. Tapi yang menarik perhatiannya adalah boneka kucing oranye yang terlentang malas di sofa di latar belakang. Malam itu larut sekali. Jiang Yu bersembunyi di balik selimut. Dengan hati-hati menemani Tang Seng bercakap-cakap. Mereka membuat banyak rencana di memo. Memutuskan untuk menaruh kunjungan ke kuil Putuo sebagai pemberhentian terakhir. Saat membicarakan tentang membuat permohonan,
Pesan dari Tang San yang sedang tidur muncul setelah beberapa saat. Apakah kamu punya orang yang kamu sukai? Jika ada, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajaknya keluar. Tenang, aku tidak akan jadi perintang. Karena aku juga akan mengajak orang yang kusukai pergi bersama. Cahaya bulan di luar jendela mengalir deras. Menerangi harapan rendah hati seorang gadis. Jiang Yu menatap layar, gelisah tak bisa tidur. Dia mengetik sebuah kalimat di kotak obrolan. Aku tidak punya orang yang kusukai. Tapi aku ingin mengajak temanku yang lain ikut serta. Itu adalah pesan terakhir mereka malam itu. Tang Seng tidak pernah membalas. Foto profilnya sudah berubah menjadi abu-abu. Jiang Yu mematikan ponselnya. Pikirannya kacau balau. Guan Yu menyukainya. Mungkin dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengatakannya. Bersama sebagai teman saja. Itu sudah cukup, bukan? Di halaman obrolan dengan Ruan Zi. Pesan terakhir adalah sapaan yang dia kirim pagi itu. Dia belum membalas sama sekali. Jiang Yu menatap lama. Jari-jari mengetik menghapus dan menulis di keyboard. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Menutup mata. Menekan tombol kirim. Waktu menunjukkan pukul 4.11 pagi. Besok kita pergi ke kuil Putuo untuk membuat permohonan, bagaimana? Juga bersama temanku. Dia adalah senior kami. Jiang Yu tidak tahu kapan akan mendapat balasan. Hatiku campur aduk antara tegang dan bahagia. Dia membuka kembali chat lama. Terus dibuka sampai hari kami berteman di aplikasi. Dia tertawa, terus tertawa. Setetes air mata jatuh di layar. Ternyata kita tidak mengenal lama. Tapi aku seolah sudah suka padamu sangat lama. Ruanzi berharap besok benar-benar bisa bertemu lagi. Cuaca hari berikutnya sangat cerah. Tang Sang seperti biasa datang tepat waktu. Dia mengenakan gaun putih. Diam berdiri di bawah pohon gerbang sekolah. Itu pertama kalinya Jiang Yu melihat dia memakai gaun. Jiang Yu tersenyum tipis. Menyusuri hembusan angin dan berlari ke arahnya. Lihat ini apa? Tang Sang mengeluarkan setangkai bunga dari pelukannya dan memberikan pada Jiang Yu. Tersenyum puas. Ini bunga yang sangat aku suka. Tulip putih. Aku ingin membagikannya kepadamu. Jiang Yun, semoga kau bahagia setiap hari. Tulip putih melambangkan persahabatan yang murni. Jiang Yu memegang sejambak bunga itu dan tak mau melepasnya. Dia ingin segera membuka bunganya begitu sampai di rumah. Menanam satu persatu di dalam pot. Dia merasa merawat bunga ini sama dengan menjaga persahabatan mereka. Mereka mengambil banyak foto. Jiang Yu jarang mengambil foto yang serius. Di depan kamera dia terlihat kaku. Tetapi di momen-momen yang terabadikan, para gadis itu tersenyum lepas dan cerah. Lebih indah dari kapanpun. Jam 3 sore. Mereka tiba tepat waktu di kuil Putuo, kota Tangsang. Untuk meminta 4 jimat keselamatan yang telah diberkati. Salah satunya digantung di tas punggung Jiang Yu. Jiang Yu menatap jimat terakhir yang masih di tangan Tang Sengsu. Dia tahu dalam hatinya. Untuk siapa jimat itu diberikan. Dia ingin orang yang seberani dan secerah Tang Seng si mati itu. Pasti semua akan berjalan lancar. Asal dia bahagia. Maka dirinya pasti akan bahagia juga. Berharap. Di bawah pohon, cahaya dan bayangan berkelip-kelip. Dua gadis berdiri berdampingan. Menunggu di tengah keramaian orang. Tiba-tiba Tang Sangci melambaikan tangan dengan semangat ke depan. Jiang Yu merespons terlambat setengah detik. Dia melihat ke arah lawan. Terlihat sosok putih menembus kerumunan. Seperti cahaya yang jernih. Hati Jiang Yu spontan deg-degan. Dia hendak memanggil nama itu. Namun di detik berikutnya terdiam. Saat dia melihat Tang Seng. Berlarian kecil mendekat. Memasukkan jimat keselamatan itu ke tangan Ruanzi. Ruanzi mengucapkan terima kasih. Lalu memasukkan jimat itu ke saku. Mari diperkenalkan. Dia bernama Ruanzi. Sungguh kebetulan. Dia sekelas dan satu sekolah denganmu. Tang Sangshi tersenyum lebar. Membimbing Jiang Yu ke depan Ruanzi. Ruanzi tersenyum tipis pada Jiang Yu. Dia mengenalku. Kita saling kenal. Jiang Yu terdiam melihat jimat keselamatan di tasnya. Saat itu dia mengerti segalanya. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Begitu kencang sampai dia merasa telinganya berdenging. Dia hanya bisa mengangguk. Membalas dengan senyum yang pucat. Mereka tampaknya punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Jiang Yu diam-diam mendengarkan di samping. Dan akhirnya mengerti bagaimana mereka saling mengenal. Ternyata Ruanzi dulu pernah bekerja paruh waktu musim panas di selatan. Tepatnya di kampung halamannya Jiang Yu.
Tang Seng sudah bertemu dengannya saat itu, dan terus mengejarnya hingga kini. Di bawah pohon permintaan, Jiang Yu merasa sedih. Dia menyadari dirinya tidak punya tempat untuk dibandingkan dengan Tang Sang yang hebat. Berapa lama lagi temanmu itu? Tiba-tiba Tang Sang memukul bahu Jiang Yu. Kain merah di depan mata berkibar tertiup angin. Seperti lautan api yang tak pernah padam. Jiang Yu menggelengkan kepala. Dengan susah payah mengeluarkan suara. Suaranya bergetar. Dia bilang dia ada urusan dan tak akan datang. Tang Sansun tak menangkap keganjilan. Hanya berpesan. Kalau begitu, kamu bawa jimat keselamatan ini untuk dia nanti. Pergilah menuliskan harapanmu. Pasti harus digantung di tempat tertinggi. Hari itu Jiang Yu berusaha setinggi mungkin berdiri di ujung jari. Dia polos mengira. Kalau digantung cukup tinggi, harapannya benar-benar bisa terwujud. Itu adalah pertama kalinya dalam 17 tahun dia mau percaya hal seperti itu. Hingga bertahun-tahun kemudian mengingat kembali. Dia baru sadar. Itulah hal paling bodoh yang pernah dia lakukan. Hari itu Jiang Yu dengan serakah membuat 3 permintaan kepada langit. Pertama, berlutut dengan khusyuk di depan patung Buddha. Berharap orang tua sehat dan bahagia. Kedua, diam-diam berdoa di dekat kolam harapan. Berharap segala sesuatunya berjalan lancar. Ketiga, memejamkan mata dan berdoa di bawah pohon harapan. Berharap mereka bisa segera bahagia. Bahagia selamanya. Sudah mengucapkan begitu banyak harapan. Namun tidak ada satupun yang benar-benar tentang dirinya sendiri. Angin mengacaukan rambutnya. Tulip di pelukannya perlahan kehilangan warnanya. Terlihat semakin layu. Jiang Yu mengangkat kepala menatap langit. Langit terlihat sangat gelap. Dia tidak bisa memahami. Bagaimana hal ini bisa terjadi begitu kebetulan. Begitu kebetulan hingga dia dan sahabat terbaiknya jatuh cinta pada orang yang sama. Karena dia cukup baik untuk layak disukai semua orang. Jiang Yu berpikir dalam hati. Seorang kamu yang begitu baik, kenapa tidak ada yang menyukai? Namun waktu mereka mengenal satu sama lain, ternyata hanya mengambil 1/100.000 dari hidupnya, sangat singkat dan menyedihkan. Dia merasa tidak berhak untuk mencintai lagi. Bahkan merasa disukai oleh orang seperti dia. Pasti merupakan hal yang sangat menakutkan. Awan perlahan menghilang. Langit semakin mendung. Akhirnya Jiang Yu berbohong untuk kedua kalinya. Memilih untuk pulang sendirian dulu. Kemudian Jiang Yu kehilangan sebagian ingatannya. Sebenarnya pada hari itu setelah mereka pergi, dia pernah berhenti dan menoleh kembali. Dengan panik mencari sosok pemuda itu di tengah kerumunan manusia. Menjelang senja, matahari terbenam berwarna merah pudar. Gadis yang memegang buket bunga tulip putih itu, berdiri di tempat itu sangat lama sekali. Tak seorang pun memperhatikan. Juga tak seorang pun tahu. Tanggal 6 Mei tahun 2018 menjadi hari akhir baginya. Kesalahpahaman itu sebenarnya mulai kapan? Apakah saat Tang San mengaku suka dengan yang lembut itu? Atau saat mereka dilihat oleh siswa sekolah yang sama? Hingga rumor menyebar kemana-mana. Semua orang mengatakan, dengan cara pengejaran seperti itu dari Ruan Zi, akhirnya dia juga jatuh cinta pada senior yang satu tingkat di atasnya itu. Mereka bilang keduanya sudah memastikan berpacaran. Bahkan sudah kencan beberapa kali ke taman hiburan. Jiang Yu enggan mempercayainya. Betapa dia ingin Ruan Zi muncul untuk mengklarifikasi. Mau mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia tidak punya hak untuk mempertanyakan mereka. Hanya teman yang dikenal selama beberapa bulan. Mungkin bahkan tidak layak disebut teman. Ponsel berdering dengan lebih dari 10 panggilan tak terjawab muncul. Jiang Yu meraih untuk mengambilnya. Tetapi penglihatannya menjadi kabur. Dia hanya merasa sakit kepala luar biasa. Tidak tahu berapa lama menangis tadi malam. Bantal basah kuyup. Dipenuhi oleh gadis remaja. Rahasia berat yang tak bisa diungkapkan. Di layar terlihat Tang Seng mati. Jiang Yu menatap sebentar lalu menelepon balik. Telepon hampir langsung terangkat. Terdengar suara tergesa dari pihak lain. Syukurlah. Kamu akhirnya angkat juga. Apakah ada yang mengganggumu? Katakan padaku. Aku akan mendukungmu. Beberapa hari ini aku mencari kamu di kelas. Kenapa aku selalu tidak bisa menemukanmu? Tentu saja dia tidak bisa menemukannya. Jiang Yu. Beberapa hari ini sengaja menghindari dia. Dia tidak berani bertemu. Takut saat bertemu Tang Seng akan teringat hal-hal yang menyakitkan itu. Cara terbaik menurutnya adalah saling menjauh. Jiang Yu menahan emosi dan menghibur dirinya. Mengatakan bahwa dia hanya sibuk dengan pelajaran. Terlalu lelah.
Ingin keluar untuk menghirup udara segar. Dia bilang jangan cari aku lagi. Apalagi yang dikatakan setelah Tang Seng. Jiang Yu sudah tak punya tenaga untuk mendengarkan. Dia menutup mata dengan lelah. Panggilan berakhir. 10 menit kemudian. Dunia kembali sunyi. Jiang Yu menatap langit-langit sambil melamun. Mengingat saat Tang Sang terakhir memintanya untuk melihat akun media sosial sekali lagi. Dia duduk tegak. Membuka akun Pinguin. Langsung melihat jendela obrolan Ruanzi. Itu adalah tanda yang dia sematkan dan blokir. Pesan terakhir tetap tertahan di tanggal 5 Mei pukul 4.11 pagi. Sampai sekarang dia belum membalas. Jiang Yu tertawa kecil. Merasa dirinya hampir menangis karena kebodohannya sendiri. Malam setelah pulang hari itu, dia masih menyimpan sedikit harapan. Mengira Ruanzi pergi ke janji temu karena melihat pesannya. Tapi dia benar-benar salah. Sejak awal, dia sebenarnya pergi ke janji dengan orang lain. Yang dia tunggu adalah janji yang milik dia dengan orang lain. Saat itu dia marah dan memblokir Ruanzi. Namun tak bisa menahan diri untuk mencari riwayat obrolan setelahnya. Dia tak rela segala sesuatu tentang dia hilang begitu saja. Lagi pula dia tak pernah bisa melihat pesannya lagi. Kalimat, aku benar-benar tidak menyukaimu lagi. Biarkan hilang tertiup angin. Jangan pernah disebutkan lagi. Jiang Yu memegang wajahnya. Berusaha untuk tetap sadar. Dia membuka jendela obrolan kedua yang disematkan. Itu adalah beberapa emotikon yang dikirim oleh Tang Seng saat itu. Sebuah buah awan yang sedang hujan. Di bawahnya ada 4 karakter. Istirahat dengan baik. Melihat ini, kesedihan di hati Jiang Yu tak bisa lagi tertahan. Dia menutupi dirinya dengan selimut dan menangis dengan suara keras. Saat itu ibunya sudah pergi. Dia akhirnya tidak perlu lagi menyeka air matanya dengan diam-diam di malam hari. Tidak perlu khawatir ada yang akan membuka pintu dan memarahinya. Tidak tahu sudah berapa lama. Tangisannya perlahan mereda. Jiang Yu mengirim pesan kepada Master Tang Seng. Apakah kamu ada waktu? Mari bertemu besok. Tidak ada adik. Tidak ada arah. Jika kamu masih ingat tempat itu, datanglah mencariku. Aku akan menunggumu di sana pada hari kita bertemu. Cuaca tetap baik. Jiang Yu ingat Tang Seng pernah berkata, warna putih sangat cocok untuknya. Jadi dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli gaun putih murni. Setangkai tulip hitam di ujung gaun. Membuatnya menahan rasa sakit di hatinya. Itu adalah keterampilan yang diajarkan neneknya. Sejak nenek pergi, dia tidak pernah lagi memegang jarum jahit. Master Tang Seng benar-benar ingat tempat itu. Itu adalah tempat pertama kali mereka melihat lautan bunga bersama. Angin sepoi-sepoi menyentuh lautan bunga. Menyentuh perlahan ujung gaun kedua orang itu. Melihat Jiang Yu mendekat, Tang Sangshi hanya berdiri diam. Tidak ribut seperti biasanya. Jiang Yu telah membangun keberanian dalam hati untuk waktu yang lama. Dia mengingat setiap momen sejak tiba di utara dengan seksama. Akhirnya dia dengan lega mengajukan pertanyaan yang sudah lama terpendam. Apakah kamu menganggapku sebagai teman? Atau menganggapku seperti temanmu di selatan? Dia berkata dengan santai, tanpa dendam, juga tanpa kesedihan. Dia menengadah memandang angin di kejauhan, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal terakhir pada dirinya yang dahulu polos. Aku sepertinya tiba-tiba mengerti. Kamu begitu baik padaku, karena aku sangat mirip dengannya, bukan? Matahari senja memantulkan warna merah darah di lautan bunga. Mekar dan layu saling bertautan. Wajah Tang Sangshi akhirnya berubah. Dia melihat Jiang Yu dengan perasaan getir tak tertahankan di hati. Dia tidak bisa menyangkal. Berusaha menjalin pertemanan dengan Jiang Yu. Awalnya memang karena dia sangat mirip dengan orang yang sudah tiada itu. Maafkan aku, maafkan aku. Tang Sansu tersedak dan terus-menerus meminta maaf. Dia sangat ingin mengatakan. Kemudian dia benar-benar menganggap Jiang Yu sebagai sahabat terbaiknya. Namun dia juga mengerti. Sekarang mengatakan hal ini sudah tidak ada artinya lagi. Dia telah menyakiti Jiang Yu. Bahkan tentang Jiang Yu yang menyukai Ruanzi. Dia juga baru mengetahuinya di akhir. Kamu tidak perlu minta maaf. Jiang Yu memotong ucapannya. Aku tetap bersyukur padamu. Terima kasih karena mau menjadi temanku. Terima kasih karena dulu percaya padaku dengan sepenuh hati seperti itu. Kamu pantas mendapat kebahagiaan. Jangan menangis lagi. Mari kita sama-sama melihat ke depan. Jiang Yu membuka ponselnya. Menggeser foto bunga tulip putih itu. Memberikannya pada Tang Sang untuk dilihat sekilas. Kemudian tersenyum dan berkata,
Lain kali kita bertemu, lautan bunga yang diam akan berbisik di terpa angin. Jiang Yu tak lagi menyalahkannya. Hanya merasa bahwa takdir mereka sudah sampai di ujung. Dia tak ingin lagi menyukai pemuda itu. Dan tak ingin punya teman lagi. Hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya adalah ketika dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi bahkan tak bisa melindungi sebuah persahabatan sekalipun. Saat musim dingin tahun depan tiba, aku akan selamanya melupakanmu. Waktu berjalan sangat cepat. Langit semakin biru setiap harinya. Sekejap saja Jiang Yu sudah memasuki semester kedua kelas 3 SMA. Dia dan Ruan Zi sudah benar-benar menjadi orang asing. Tapi saat melewati koridor, dia masih tak bisa menahan diri untuk diam-diam melihat ke arah anak muda di dinding kehormatan. Masih bebas dan penuh percaya diri. Namun dia bisa langsung mengenali cahaya itu. Tang San pulang ke selatan setelah ujian masuk perguruan tinggi. Jiang Yu kadang-kadang mendengar kabarnya. Tahu dia diterima di universitas yang diidamkan. Tidak berapa lama, daftar kehormatan lulusan sekolah diperbarui. Foto Tang Seng juga muncul di sana. Jiang Yu memandang nama sahabatnya. Hatinya campur aduk antara bahagia dan cemas. Dia sangat takut tidak bisa mengejar mereka yang hebat itu. Tahun terakhir sekolah menengah atas ini, ibu mendaftarkannya ke beberapa kelas bimbingan lagi. Beban pelajaran yang berat seperti gunung, membuatnya sulit bernapas. Di mata ibu, Jiang Yu tidak berhak merasa lelah. Kalau ngantuk berarti tidak giat belajar. Kalau lambat berarti tidak berhasil. Ibu bahkan kadang memukulnya, memaksa dia untuk terus maju ke atas. Di banyak hari dan malam yang panjang, Jiang Yu hanya bisa bersembunyi di bawah selimut dan menangis diam-diam. Dia sangat merindukan sang pria. Tapi dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai hari pulang ke kampung halaman. Tanggal 4 Mei tahun 2019. Jiang Yu menulis kalimat terakhir di buku hariannya. Semoga kau bahagia. Hari itu menjadi hari yang paling tidak ingin dia ingat dan juga yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Karena perusahaan melakukan PHK. Ibu kehilangan pekerjaannya. Hari itu ibu mabuk berat. Pulau ke rumah dengan bau alkohol menyengat. Di lantai berserakan botol-botol yang tumpah. Jiang Yu ingin meraih tangan ibu dan membawanya ke kamar tidur. Tetapi ibu dengan keras mendorongnya sampai terjatuh ke lantai. Ibu menunjuk sambil menangis tidak jelas sambil berteriak. Aku sudah bekerja untuk perusahaan selama ini. Tapi cuma dengan satu kalimat PHK semua jadi sia-sia. Kau sebenarnya siapa? Kau bisa menghasilkan uang? Kau bisa memberiku uang? Kau sebenarnya siapa? Kenapa kau sampai menumpahkan hujan di rumahku? Melihat keadaan rumah yang berantakan, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam bangkit berdiri. Pecahan kaca menggores siku tangannya. Darah keluar mengalir. Sangat sakit, tapi dia tak sempat peduli pada dirinya sendiri. Harus terlebih dahulu membersihkan lantai. Merawat ibu yang hancur berkeping-keping ini. Setelah menenangkan ibu hingga tertidur sudah larut malam. Jiang Yu kembali ke kamar. Menggunakan plester untuk merawat luka dengan sederhana. Angin berhembus kencang di luar jendela. Langit sangat gelap. Tak ada satu bintang pun. Keesokan paginya, Jiang Yu memasak bubur, mengeringkan pakaian yang kotor karena ibunya. Dia meninggalkan selembar catatan di atas meja, takut tertiup angin. Malah sengaja menindihnya dengan gelas. Sebenarnya sejak kelas 3 SMA, Jiang Yu diam-diam bekerja paruh waktu. Sedikit demi sedikit menabung sampai 351 yuan 20 sen. Beberapa minggu ini dia menjahit banyak sulaman bunga. Siap dijual di jalan. Tetangga sekitar mengenalnya. Gadis yang pengertian ini. Sebagian besar mereka membantu menjaga dagangannya. Hari itu seharusnya adalah hari yang sangat biasa. Namun dunia tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Menjelang sore, awan merah membentang setengah langit. Jiang Yu mengikuti arus orang pulang ke rumah. Namun tiba-tiba menerima telepon dari kantor polisi. Pihak sana berkata seorang gadis bernama Tang San Sui mengalami kecelakaan mobil. Sedang dalam perawatan intensif. Otak Jiang Yu langsung blank. Dia memegang erat telepon. Suaranya gemetar. Kalian salah paham, kan? Dia sudah tidak di utara lagi. Dia tidak mungkin ada di sini, tolong tenang. Kamu adalah kontak darurat di ponselnya. Kami menemukan sebuah pesan singkat yang baru saja dikirim di ponselnya. Jiang Yu berlari ke rumah sakit seperti orang gila. Jalan di bawah kakinya seolah-olah runtuh. Suara angin tertawa dengan liar di telinganya. Dia berlari terlalu cepat, terjatuh,
Tergores pun tidak dihiraukannya sama sekali. Hanya berlari dengan sekuat tenaga. Di hatinya hanya ada satu pikiran. Melihat dia. Tapi saat dia sampai di rumah sakit, yang menunggu adalah kabar bahwa upaya penyelamatan gagal. Jiang Yu terkulai lemas di tanah. Dia kehilangan teman terbaik dan terpenting dalam hidupnya. Dalam keadaan bingung, muncul sosok seseorang di depannya. Ingin membantunya. Adegan seperti ini. Dia sudah mengalaminya 2 kali. Sekali adalah Ruan Shi. Sekali adalah Tang Sansu. Tapi kali ini dia menggelengkan kepala. Dia berdiri dengan susah payah sendiri. Apakah itu Jiang Yu? Seorang polisi menyerahkan sebuah foto yang dibungkus plastik. Ini adalah pesan singkat yang diterima Nona Tang Sansi sebelum kecelakaan. Dan juga pesan terakhir yang dia kirim. Jiang Yu menerima foto itu. Tangannya sangat gemetar. Pesan singkat yang dikirim ke Tang Santa itu tertulis. Aku melihat Jiang Yu berdiri di atap ingin melompat. Cepat pergi menyelamatkannya. Hanya kamu yang bisa membujuknya. Dan saat draft yang dikirim Tang Seng kepada Jiang Yu belum sempat dikirim. Xiao Yu, kamu harus bebas seperti angin. Jangan terjebak di masa lalu. Hiduplah dengan baik. Kita akan selalu menjadi teman terbaik. Lain kali bertemu polisi, dia menghela napas. Hasil penyelidikan menunjukkan, Nyonya Tang Sangshi sebenarnya telah tinggal di sini sepanjang tahun ini. Tidak kembali ke selatan. Setelah dia menerima pesan SMS palsu itu. Karena terlalu tergesa menyelamatkan orang. Kecepatan mobil terlalu cepat. Ketika menghindar secara mendadak, menabrak tiang besi. Apakah aku masih bisa bertemu dengannya lagi? Mata Jiang Yu merah dan bengkak. Dia bertanya dengan bingung. Maaf. Sepertinya tidak bisa lagi. Hati Jiang Yu benar-benar hancur. Ternyata Tang San selalu duduk di sampingnya. Namun memilih diam untuk menjaga tanpa mengganggunya. Bohongi dia sekali. Lalu dia bohongi lagi. Untuk yang kedua kalinya. Hari itu berakhir sangat larut. Jiang Yu berjalan sempoyongan di jalan yang sepi. Dia tidak tahu. Tepat di depan pintu rumah sakit. Remaja yang berlalu dekat dengannya itu. Adalah Ruan Zi. Apakah dia benar-benar tidak menyukainya? Dia tidak bisa menjawab. Bunga haitang telah layu. Tulip putih juga tidak akan mekar lagi. Dan surat balasan dari ayah yang selalu dia anggap sebagai penyelamat hidupnya. Sebenarnya bukan penghiburan sama sekali. Di sana hanya tertulis satu kalimat dingin. Jangan ganggu aku lagi. Aku sekarang hidup dengan baik. Ternyata tidak ada yang menginginkannya. Musim dingin tahun itu. Jiang Yu memegang janji yang sudah hancur berkeping-keping. Sendirian menuju pertemuan yang dingin itu.